Diawali dengan diperlihatkannya dua orang pemuda bernama Vincent dan Tweet, yang baru saja selesai merampok uang salah seorang mafia besar. Namun di tengah pelarian, mereka dikejar oleh seorang polisi korup suruhan si mafia untuk merebut kembali uang tersebut, sehingga terjadilah baku tembak. Tweet pun tewas pada kejadian ini, sementara Vincent berhasil melumpuhkan si polisi korup. Namun naasnya polisi lain berdatangan menangkap Vincent, yang kemudian ia pun langsung dijebloskan ke penjara California. Dan baru 1 hari di penjara, ia sudah terlibat perkelahian dengan salah seorang napi yang mencoba mengganggunya. Di sisi lain kita juga diperkenalkan dengan seorang mantan pasukan khusus bernama Alex, di mana dia baru saja mendapatkan kabar dari temannya yang merupakan seorang detektif, bahwa dia sudah berhasil menemukan anak Alex yang tidak lain adalah Vincent. Sehingga terungkap, rupanya hubungan Alex dan Vincent kurang baik, yang membuat Vincent kabur dari rumah beberapa tahun lalu. Namun masalahnya sekarang Vincent sedang ditahan di penjara California, atas kasus perampokan dan telah menembak salah seorang polisi. Dan setelah mengetahui itu, Alex pun langsung menuju ke penjara tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Ketika sudah bertemu, Vincent nampak tidak suka dengan kedatangan sang ayah, dan bertanya apa tujuannya datang kemari. Alex pun menjawab bahwa kedatangannya kemari ingin memperbaiki hubungan mereka yang renggang, dan dia juga meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, yang jarang sekali meluangkan waktu untuk keluarga. Namun Vincent mengatakan kalau semuanya sudah terlambat, karena sekarang ibunya telah tiada. Dan bahkan saat terakhir ibunya ingin bertemu dengan Alex, dia malah tidak datang dan lebih mementingkan pekerjaannya sebagai pasukan khusus. Alex kemudian meminta Vincent untuk tenang, dan berjanji akan menyewa pengacara untuk mengeluarkan dia dari sini. Namun Vincent yang sudah terlanjur benci dengan ayahnya, ia malah mengusir Alex dari sini dan mengatakan kalau dia tidak butuh bantuannya. Sementara di tempat lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang napi bernama Max, yang ditahan atas kasus pembunuhan dan juga penjualan senjata ilegal. Yang mana di sini, Max terlihat sedang mengajukan permohonan bebas bersyarat kepada para petinggi di kepolisian. Namun permohonannya tersebut ditolak, sebab Max sering membuat kekacauan di dalam penjara, dan bahkan terakhir kali dia terlibat perkelahian dan mencongkel mata salah seorang napi. Stop. I'm not done talking. Okay. Max pun terus mengulur waktu, dengan melontarkan kata-kata yang sedikit kasar kepada mereka. Karena ternyata anak buahnya sudah berhasil menyusup ke penjara ini, dan terlihat sedang memasang bom di beberapa sudut ruangan. Hingga saat waktu yang ditentukan tiba. Sehingga terungkap, ternyata Max sudah merekrut beberapa orang sipir untuk membantu dia menyusupkan anak buahnya ke penjara ini. Dan anak buah Max yang bernama Dominic, sekarang berhasil mengambil alih ruang kontrol. Sementara Alex yang berada di toilet, ia juga terkena reruntuhan dari ledakan bom. Max selalu mengumumkan kepada seluruh tahanan, kalau sekarang dialah yang memegang kendali penjara ini. Di mana dia memberikan dua pilihan kepada mereka, yang pertama mereka bisa kabur dengan selamat, dan yang kedua mereka boleh bergabung dengan kelompoknya. Sedangkan para pengunjung yang kebetulan berada di sini, ia jadikan sandera sampai permintaannya terpenuhi. Kemudian, Max membuat rekaman video untuk ia kirim kepada polisi dan FBI. Yang mana di video tersebut, Max meminta mereka agar membebaskan 6 anggota keluarganya yang ditahan di penjara lain. Di samping itu, dia juga meminta jemputan helikopter dengan pengamanan ketat untuk dia gunakan melarikan diri dari sini. Dan jika permintaannya tidak dipenuhi, maka dia akan menghabisi semua sandera dan menghancurkan penjara ini dengan bom yang sudah ia pasang.
No extradition to the United States. Good luck in finding them. And I can assure you, Penitentiary in California. Sedangkan Alex yang kebingungan mencoba bertanya kepada salah seorang sipir bernama Smith, apa sebenarnya yang terjadi. Namun yang tidak dia sadari, rupanya Smith adalah sipir yang bekerja sama dengan Max. Merasa ada yang tidak beres, Alex lalu mengambil perlengkapan senjata milik Smith dan menyamar menjadi anggota Max. Sementara di luar, terlihat polisi berdatangan ke tempat ini dan dipimpin langsung oleh kepala FBI bernama Brandon. Di mana anak buahnya memberitahukan, kalau otak dari semua ini adalah Max, yaitu mantan kepala polisi yang ditahan atas kasus penjualan senjata ilegal dan membunuh 3 orang warga sipil. Patrol busy. Got a few arrests already and I'm sure more coming in soon. Only gut instinct does. Yeah, I hear that. Right. Max sendiri terlihat menemui Dominic di ruang kendali, dan di sana juga ada beberapa orang napi yang ingin bergabung bersama dengan Max. Namun di sini Max menghabisi satu orang napi yang paling banyak berbicara, karena dia anggap sebagai penjilat. We'll escort you to the armory. Max lalu menyuruh Vincent untuk membawa mereka semua ke ruang penyimpanan senjata. Yang kemudian, dia juga menghubungi Brandon untuk menanyakan permintaan yang sebelumnya ia ajukan. Brandon pun menjawab, kalau semuanya sedang diproses dan butuh waktu agak lama untuk menyiapkan permintaannya. Namun sebagai bentuk peringatan kepada mereka, di sini Max pun berpura-pura menembak beberapa orang sandera. Menyadari kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Max, Alex lalu menghubungi Brandon dan mengatakan kalau dia sedang berada di dalam penjara, namun dia tidak melihat satu orang pun sandera, dan dia curiga para sandera itu sudah dieksekusi oleh Max. Mendengar itu Brandon pun bertanya siapakah Alex sebenarnya dan apa yang dia lakukan di dalam sana. Namun Alex hanya menjawab, kalau dia adalah seorang petugas kebersihan di penjara tersebut. Don't worry about who I am, just know you got a friend inside. Taking applications? Setelah menutup teleponnya Alex tak sengaja melihat 2 orang anak buah Max, yang kemudian ia pun langsung menyerang mereka. Saat bersamaan Vincent dan yang lain tiba di ruangan senjata, dan mulai bersiap dengan senjatanya masing-masing. Yang mana pada awalnya Vincent tidak mau mengambil senjata, karena terakhir kali dia memegang senjata malah membuatnya dijebloskan ke penjara. Namun karena terus dipaksa oleh Dominic, Vincent pun tidak punya pilihan selain menurutinya. Di lain sisi terlihat 2 orang anak buah Max yang sedang berbincang, dan kemudian mereka dikagetkan dengan kemunculan Alex. Sementara Max sendiri kembali menghubungi Brandon, dan menanyakan bagaimana helikopter yang sebelumnya ia minta. Brandon pun menjelaskan kalau semua itu sedang diusahakan, dan dia akan memberikan kabar jika semuanya sudah siap. Namun Max yang merasa dipermainkan, ia kembali berpura-pura menembak Sandra untuk membuktikan kalau dia tidak main-main. Military escort. that's right. Tidak lama kemudian terlihat Vincent dan yang lainnya keluar dari ruangan senjata, yang kemudian mereka pun mulai berpencar untuk memeriksa semua ruangan. Namun saat bersamaan, Alex melempar granat asap dan berhasil menghabisi 2 orang dari mereka menggunakan pisau. Berpindah ke ruang kendali, terlihat Vincent yang bertanya kepada Max di mana sekarang keberadaan para sandera. Namun saat bersamaan, Max dikagetkan dengan kedatangan salah seorang napi yang memberitahukan kalau ada seseorang yang menyerang mereka dan berhasil menghabisi beberapa anggota Max. Mengetahui itu Max pun sangat marah kepada Brandon, karena dia mengira Brandon lah yang mengirim orang itu masuk ke dalam penjara. Max kemudian mengumpulkan semua anggotanya yang tersisa, dan berjanji akan memberikan imbalan $1 juta bagi siapa saja yang berhasil membawa penyusup tersebut ke hadapannya. Yes, if we take him down. It is 9 o'clock! Let's go! Yes, sir.
Di samping itu Alex akhirnya menemukan para sandera di sebuah ruangan, yang ternyata mereka semua sudah dihabisi oleh Max. Dan kemudian ia pun langsung memberitahukannya kepada Brandon. Saat bersamaan, dia dikagetkan dengan kemunculan anak buah Max yang memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar dari dia. Namun meskipun dengan susah payah, Alex akhirnya berhasil menghabisi pria ini. Ketika ingin keluar dari sana Alex tak sengaja bertemu dengan Vincent, yang ternyata Vincent sendiri tidak mengetahui kalau orang yang mereka buru adalah ayahnya sendiri. Vincent pun sangat dibuat kesal, karena Alex sudah merusak rencananya bersama Max dan menghabisi banyak anggota mereka. Mendengar itu Alex pun berusaha meyakinkan Vincent, kalau jalan yang ia pilih itu salah dan meminta Vincent agar mau pergi bersamanya. Stop it. You're being stupid. Truth. You're the owner, do they? Listen to your father. Namun sialnya Vincent lebih percaya dengan Max, dan bahkan menembak kaki Alex lalu menyuruhnya pergi sendirian. Alex pun berusaha mengobati luka tembak di kakinya, dan mengeluarkan peluru itu sendirian. Dan saat bersamaan Max memanggilnya melalui radio dan bertanya siapakah Alex sebenarnya. Alex pun menjawab kalau dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Namun di sini Max merasa curiga, dan dia yakin keberadaan Alex di sini ingin membawa keluar seseorang. I'm the janitor. You know, there's one thing that we forgot to discuss. Tidak lama kemudian, Brandon menghubungi Alex dan memberitahukan kalau mereka memiliki rencana lain. Yang mana mereka berniat ingin mengabulkan permintaan Max menjemputnya menggunakan helikopter, dan di saat itu juga mereka akan menghabisi Max dan semua pengikutnya. Namun masalahnya sekarang, di sana ada Vincent anak Alex yang ikut bersama dengan Max. Mendengar itu Brandon pun tidak bisa menjamin keselamatan anaknya, dan meminta Alex untuk menyelamatkan Vincent dengan caranya sendiri. Chandler's dead, and then SWAT's gonna go in there. Alex pun terus berusaha mencari keberadaan Vincent, namun di saat itu juga ia melihat banyak anak buah Max yang sedang berbincang di dapur, sehingga terjadilah baku tembak. Setelah berhasil menghabisi beberapa dari mereka, Alex kembali berhadapan dengan Dominic yang mengajaknya berduel dengan tangan kosong. Alex pun dibuat kewalahan menghadapi Dominic, dan bahkan dia menghina Alex dengan mengatakan kalau Alex bukanlah lawan yang sepadan. Namun di saat itu juga, Alex pun kembali bangun dan berhasil menghabisinya. You haven't been. Let's do it. Yeah. Di sisi lain Max mendapatkan kabar dari Brandon, kalau helikopter yang menjemputnya akan tiba kurang dari 5 menit. Mendengar itu, Max pun langsung mengajak Vincent untuk bersiap pergi dari sini. Let's go. Setibanya di atap gedung Max tiba-tiba menodongkan senjata kepada Vincent, dan bertanya apakah dia mengenal seseorang yang menghabisi banyak anggotanya. Karena sudah terancam, Vincent pun jujur kalau pria tersebut adalah ayahnya sendiri, yang merupakan mantan pasukan khusus. Namun Vincent mengatakan kalau dia sudah tidak peduli dengan ayahnya, dan dia ingin ikut pergi bersama Max. Yang saat bersamaan, Alex juga muncul di sana dan langsung ditembak oleh Max. Karena kasihan melihat perjuangan sang ayah, Vincent pun berusaha menolongnya dan membantu Alex mengangkat senjatanya untuk menembak Max. Hingga saat Max kabur menggunakan helikopter, ia pun akhirnya tewas karena kehabisan banyak darah. Sementara Alex dan Vincent yang sudah baikan, mereka kemudian bergegas keluar dari tempat ini. Brandon yang melihat itu, ia lalu meminta semua anggotanya untuk menurunkan senjata,
karena Alex sudah membantu mereka menghabisi Max dan para pengikutnya. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.